Shalom, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersuka cita oleh karena kesempatan terindah hari ini umat Kristen, orang percaya kepada Yesus, diberi kesempatan untuk merayakan Paskah yang disebut juga sebagai hari kebangkitan, juga hari kemenangan. Tentang kebangkitan atau Paskah atau hari kemenangan itu telah diungkapkan oleh Yesus, disampaikan oleh Yesus kepada para pengikutnya, orang-orang yang mengikut dia sebelum kematian dan sebelum kebangkitannya. Lukas 24 ayat 46 dikatakan, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Kali lagi, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit pada hari dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu pernyataan Yesus bahwa dia yang diutus Allah sebagai Mesias mengalami penderitaan, juga mengalami kematian. Tetapi penderitaan kematian itu menjadi buyar oleh karena pada hari ketiga dia dibangkitkan. Firman Yesus ini sayang sekali dilupakan oleh Maria Magdalena. Seperti yang terdapat dalam kitab Yohanes 20 ayat 13 sampai 16, demikian bunyinya. Kata malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Konsekuensi dari lupa mengingat firman Yesus, akibat yang timbul karena melupakan pernyataan atau firman Yesus, yaitu dia akan menderita, mati dan bangkit pada hari ketiga, membuat Maria berprasangka buruk, menuduh orang yang mengambil mayat Yesus. Ia masih berpikiran lama. Ia menarik realita kebangkitan Kristus. Ia menarik realita Paskah pada posisi yang lama, pada kenyataan yang lama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika ia melupakan pernyataan atau firman Yesus, ia tidak mengenal Yesus. Tidak mengenal Yesus. Ayat 15, kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Berisiko ketika melupakan firman Tuhan
berisiko ketika melupakan apa yang Yesus katakan. Pada satu pihak, tidak mengenal Yesus yang berdiri di depannya. Pada pihak yang lain, ia menuduh orang berbuat salah, menuduh orang mencuri mayat Yesus. Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, saya katakan bahwa kebangkitan atau Paskah adalah kenyataan baru. Derita pun kematian telah dilalui oleh Yesus, dan derita kematian itu menjadi tak berguna lagi, menjadi hilang kisahnya ketika Yesus dibangkitkan. Kenyataan baru ini yang tidak dipahami oleh Maria Magdalena, dan sangat beralasan mengapa ia tidak memahami, mengapa ia tidak mengenal Yesus, mengapa dia menuduh orang, karena dia melupakan firman Tuhan. Oleh karena itu ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghayati, merayakan kebangkitan Kristus pada hari ini, hendaknya kita selalu mengingat pesan-pesan firman Tuhan Yesus. Tidak hanya soal kebangkitan, tidak hanya soal Paskah, tetapi pesan-pesan Yesus tentang kehidupan kita setelah Paskah. Paskah adalah suasana baru, pembaruan kehidupan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya kematian, penderitaan dan kematian telah dikalahkan. Yang hadir kini adalah kebangkitan. Kita hidup dalam kebangkitan Kristus. Kita hidup dalam kemenangan Kristus. Berpaut dalam hidup yang berkemenangan. Berarti optimisme, kita tiadakan pesimisme. Kita tetap optimis, jalani kehidupan ke masa depan. Sebab dengan Paskah, Yesus menjamin hidup kita bahwa ada hidup. Ada hidup yang telah dikaruniakan kepada kita. Ada kemenangan yang telah dikaruniakan kepada kita. Ada keselamatan yang dikaruniakan kepada kita. Oleh karena itu bersukacitalah, bergembira. Oleh karena kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengalahkan maut. Tuhan yang mengalahkan kematian. Tuhan yang bangkit. Derita kematian dikalahkannya. Yang ada adalah kehidupan. Berangkat dari Paskah ini, kita jalani kehidupan dalam tanggung jawab pelayanan pengabdian sambil mempertaruhkan hidup di hadapan Tuhan. Ingat, kita dijamin, hidup kita dijamin oleh Kristus. Maka karena jaminan hidup kita diberikan oleh Kristus, maka hendaklah hidup kita pun dipertaruhkan kepada Kristus. Tanggung jawab kita adalah bersaksi kepada dunia bahwa Tuhan Yesus hidup. Dia menang. Maut tak berkuasa lagi. Ketika maut tak berkuasa, maka kita bergembira, kita bersukacita, karena hidup kita ada dalam jaminannya. Hilangkan prasangka buruk terhadap sesama kita. Berpautlah kepada Kristus. Ingat terus firman-Nya, pelihara terus firman-Nya, saksikan terus firman-Nya, sebab Tuhan menjamin hidup kita tidak hanya hari ini, tetapi sampai selama-lamanya. Saya atas nama keluarga Diamanis Lakasa, kedua anak kekasih kami, menyampaikan selamat Paskah. Kristus hidup, Kristus menang bagi kita semua. Hiduplah yang berkemenangan. Tataplah masa depan yang hidup karena Kristus. Amin.
Kita berdoa. Makasih Tuhan Yesus, karena Engkau memberi kepastian terhadap iman kami. Tak sia-sia percaya kami kepadamu, karena kami punya Tuhan yang hidup, yang mengalahkan maut. Kami punya Tuhan yang memberi kemenangan kepada kami. Kami akui dunia di mana kami hidup mencemaskan, menakutkan, tapi dengan pas kamu, dengan kebangkitanmu, kami yakin Engkau jamin hidup kami kini dan selama-lamanya. Kepadamu kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati ibu bapak sekalian. Shalom. Bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Terima kasih.